Udah gitu aja. Berikutnya kan dijelaskan oleh Mbak Eni. Tadi apa tadi? Apa? Pak kata tadi ngomong apa, Pak? Jadi ulangi. Pokoknya jadi nggak ngerti ya. Di sini kami akan fokuskan pada mobil-mobil Eropa dengan alasan yang pertama, bengkel-bengkelnya itu belum terlalu banyak dan suku cadangnya itu mahal, jadi dengan saya berarti secara otomatis biasanya itu banyak peminatnya hanya ke saya karena yang lainnya salah sekali. Implementasinya? Implementasi pelaksanaan bukan sih? Pelaksanaannya kan maksudnya melaksanakannya itu. Iya. Caranya dengan apa? Kita melakukan promosi. Kita belum. Jadi pertanyaan. Ya Pak. Sabar ya Bu, sabar. Ya. Oh, balik singkat ya. Iya. Enggak, emang kan biasanya sekaligus implementasinya gitu kayak. Pertama yaitu customer service, dimana kita gitu kan sebagai kita tuh pegawai atau karyawan gitu, kita juga melayani konsumen dengan sopan lah, dengan kita melayani mereka dengan baik. Dan selanjutnya itu menjalin kerjasama di antara dengan konsumen. Ya kita juga menganggap konsumen itu sebagai kayak teman kita sendiri, kita saling berkomunikasi, keluhannya di mana, kenapa kita harus saling komunikasi dengan konsumen. Yang ketiga yaitu menarik konsumen. Dengan cara kita menarik konsumen menunjukkan kualitas kerja kita, kualitas kita mengerjakan suatu keluhan dari konsumen, gimana cara kita menanganinya. Yang keempat sebagai pelanggan. Nah di sini kita sebagai karyawan juga nggak mungkin lah kita menggunakan produk lain, kita pasti menggunakan produk kita sendiri. Yang menunjukkan lah kalau produk kita itu yang paling bagus. Itu banget dari tadi ya. Yang kedua yaitu berkontribusi terhadap kelangsungan perusahaan. Yaitu kita secara langsung kita juga menjaga nama suatu bengkel kita gitu, kayak berkontribusi, kita bekerja sama dalam menjadikan yang terbaik. Yang terbaik lah, yang pelayanan terbaik untuk konsumen, menunjukkan lah supaya perusahaan kita tuh di mata orang tuh, oh yang di sana tuh bagus. Peran pelanggan. Yang pertama itu konsumen sebagai pengguna jasa, pastilah sebagai pengguna jasa. Pertama, kalau nggak ada konsumen ya kita gimana kita menawarkan jasa kan? Kayak bengkel mereka, oh mobil saya rusak, kita masuk, itu juga sebagai konsumen, jadi kita melayani mereka. Kedua yaitu konsumen sebagai konsumen sebagai motivator bagi kegiatan perusahaan. Di sini kita pasti akan mendengarkan kritik dan saran kan. Jadi mereka tuh ada saran dan kita nggak boleh marah atau kita terima dengan baik-baik karena dengan kritik mereka kita ada motivasi. Oh kita ada kekurangan di sini. Bagaimana suatu konsumen bisa di sana kok bagus. Oh berarti kita harus berbagi cara kerja kita, cara menangani mereka. Peran perantara yaitu menyampaikan produk jasa kepada konsumen. Jadi ini mungkin kan dari mulut ke mulut lah, kita nggak mungkin kalau jasa kita ada barang kan, kalau jasa itu nggak berwujud lah. Jadi kan kayak dari mulut ke mulut omongan, oh di sana tuh bagus, gimana kita di sana kita pilih bengkel yang di sana aja, pelayanannya bagus, kayaknya kualitas perbaikannya, pelayanannya bagus. Dan selanjutnya akan diterangkan oleh Mbak Erni. Itu mulai masalah dan cara penyelesaiannya. Pertama mulai keterbatasan stok cadang. Cara menyelesaikannya dengan memperbaiki hubungan dengan pemasok, tetap memberikan layanan atau berikan baik kepada pelanggan agar tidak berpindah ke pesaing. Jadi hubungan komunikasi juga penting ya, harus lihai. Biasanya yang pintar ngomong itu kalau misalnya pelanggan datang barangnya belum ada, boleh bisa nunggu apa enggak, itu harus disampaikan dengan baik supaya pelanggan tidak lari. Berikutnya kesalahan dalam pembukuan ini sering terjadi karena mungkin kurang teliti ya. Cara solusinya penyelesaiannya memperbaiki manajemen keuangan, berikutnya memanfaatkan sistem teknologi informasi. Sekarang kan semakin teknologi semakin maju ya, jadi ada kayak akuntansi yang sistem itu
namanya apa? Ya jadi kalau lewat kayak teknologi kan bisa lebih teliti ya gitu. Berikutnya kekeliruan atau kecelakaan yang tidak disengaja oleh karyawan atau mekanik. Waktu pekan kemarin pernah ditanyain sama Mbak Wiwi ya mengenai itu, dan cara penyelesaiannya yaitu memberikan pelatihan kepada karyawan yang optimal sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kedua, memberikan tanggung jawab kepada pihak-pihak yang dirugikan bagi pelanggan ataupun karyawan sendiri. Jadi tanggung jawab tetap kami berikan karena namanya orang usaha mesti ada naik turunnya. Jadi kalau misalkan kecelakaan itu kan sesuatu yang tidak kita rencanakan, tapi kalau misalkan ada kita tetap tanggung jawab ya. Demikian presentasi dari kami. Ayo dari kamu ya, terima kasih. Ada pertanyaan? Sebagai motivator buat kami, itu yang tadi implementasinya itu dengan cara yang bagaimana? Jadi saya menjelaskan pelaksanaan yang tadi. Yaitu dalam kita melaksanakan suatu usaha, dalam kita melayani suatu konsumen, cara menerapkan bagaimana kita supaya konsumen mengerti akan tanggung jawab kita sebagai yang tadi yang diversifikasi ya Mbak. Implementasi dari budget ya, jadi kayak kita melakukan kerjasama dari barang dari luar kita datangkan ke sini, karena kita kan di sini fokus hanya satu mobil Eropa ya, khusus mobil Eropa. Jadi itu mau buka baru, tempat baru khusus mobil Eropa. Soalnya kan yang bukan kemarin itu kan belum ada khusus ya. Jadi yang ini maksudnya lebih ke ciri khas, maksudnya bengkel itu menggunakan kayak gitu. Jadi kalau di implementasi pelaksanaannya kita ya menjalin kalau produk itu kan termasuk horizontal ya Bu ya, yang belum ada. Iya, tapi kan kayaknya kelompok ini berubah lagi kan karena minggu lalu belum fokus, masih umum. Ada lagi. Terus apa namanya? Oh ya, kalau ada masalah, saya kan kalau di Taiwan itu kan akhirnya kan ada pada mekaniknya. Mereka kan sudah punya bisa nanganin sama pembuat Eropa, terus ada kata, misalnya pelanggan itu sudah ada satu karyawan terus dia mintanya langsung datang ke sana, dia tanpa sepengetahuan kita. Maksudnya dia langsung hubungin masnya, minta tolong itu gimana? Perusahaan memperbolehkan hal seperti itu atau gimana? Saya kan kadang-kadang bisa hal seperti itu bisa. Jadi jatuhnya pelanggan nggak masuk ke perusahaan, tapi masuk ke gimana itu mengatasinya. Pikir lagi ini ada nggak masuk ke ini. Nggak masuk pikiran ya kayak gitu ya. Iya tapi benar. Kayaknya nggak boleh ya Mbak ya. Kita merugikan nggak boleh merugi Mbak. Nah kalau nggak tahu. Iya kan kalau nggak tahu. Udah dibilangin kan namanya orang kan kadang ngeyel gitu. Mungkin kayak gini aja ya, kalau misalnya dari itu kan udah sebenarnya ada kesepakatan antara pihak karyawan dengan pihak pabrik kayak pihak pabrik, pihak bengkel. Jadi kalau misalnya ada seperti itu, mungkin kalau waktu dalam saat jam kerja, jadi kan masih kan kemarin juga melayani home calling kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya masih jam kerja, kalau karyawan itu dipanggil, kita masih mengizinkan dan masih jadi tanggung jawab kami masih jam kerja. Tapi kalau misalnya udah jam kerja, itu udah di luar tanggung jawab kami kayak gitu. Berarti andai kata misalnya mereka panggil mas ini tapi di luar jam kerja, berarti Mbak mau tanggung jawab. Nah, nggak ada. Tapi memperbolehkan. Iya memperbolehkan. Oke, berarti kalau andai kata nanti jatuhnya pelanggan nggak masuk ke kita, maksudnya karena dia tahu jam kerjanya misalnya dari 8 sampai 5 misalnya. Tapi nanti kalau 8 sampai 5 maksudnya kan ke perusahaan. Jadi intinya pas ini biar dapat keuntungan lebih banyak. Saya kan kalau masuk perusahaan kan pasti ada yang dibagi, uangnya masuk perusahaan sebagian kemana. Tapi untuk mendapatkan semua duitnya, misalnya dia dilakukan pelanggannya masih aja. Kalau panggil saya kok berarti tadi itu rugi loh perusahaan ya. Ya orang kan pengennya praktis, pengennya apa-apa ya ditelepon ke sini, nggak mau ke sana.